Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada malam ini saya masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Iman dan Takwa dalam Islam. Mengapa saya mengatakan bahwa pentingnya iman dan takwa dalam Islam? Karena iman adalah sebuah pondasi kita dalam Islam. Karena kenapa saya mengatakan pondasi? Karena seseorang yang ingin melakukan keburukan tapi mereka itu beriman, pasti mereka akan berpikir untuk sebelum melakukan tindakan tersebut. Dan jika seseorang bertakwa, pasti seseorang itu akan selalu ingin menjauhi perbuatan dosa dan ingin melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat manusia dari alam yang penuh kejahiliaan menuju alam yang penuh keridhaan. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Iman dan Takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua konsep ini merupakan dasar utama dalam kehidupan seorang muslim, dan pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep tersebut dapat menjadikan seseorang menjadi hamba Allah yang baik. Iman adalah fondasi utama dalam Islam. Mengapa saya mengatakan iman adalah fondasi utama dalam Islam? Lagi-lagi saya mengulangi bahwa jika seseorang itu ingin melakukan suatu kemungkaran, dia akan berpikir dan dia akan merasa bahwa Allah selalu mengawasinya, Allah selalu melihatnya. Maka seseorang itu pasti akan mengatakan muncul perkataan dalam hatinya, saya tidak ingin melakukan tindakan ini, saya tidak ingin melakukan perbuatan ini karena Allah melihat saya takut kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang beriman. Iman mengacu pada keyakinan dalam hati seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya sekedar keyakinan, tapi juga tindakan dan ucapan yang sesuai dengan keyakinan orang tersebut. Iman memberikan petunjuk dalam hidup kita. Iman adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Kenapa saya mengatakan iman adalah petunjuk jalan kita? Karena saat kita menempuh sebuah perkara, saat kita beriman, pasti kita dapat membedakan mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu iman disebut sebagai petunjuk dan penerang, karena semakin seseorang beriman, semakin terang pula lah jalannya menuju kebaikan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki kepercayaan bahwa Allah selalu membersamai kita dalam keadaan apapun. Dan selanjutnya kita menuju kepada takwa. Takwa adalah kunci ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan
Takwa adalah kunci ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang takwanya tinggi dapat memperkuat imannya. Makanya ada istilah yang mengatakan iman dan takwa itu saling berkaitan. Karena kenapa? Seseorang yang beriman akan membuat seseorang itu bertakwa, dan takwa yang tinggi dapat memperkuat iman seseorang. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwa takwa dan iman dan takwa itu saling berkaitan. Takwa adalah tindakan yang muncul dari keimanan. Ketika seseorang memiliki takwa, dia akan berusaha keras untuk menghindari dosa dan berusaha untuk melakukan amal soleh. Atau jika seseorang ini bertakwa, maka dia akan lebih cenderung ingin melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menjauhi larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, pada Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13, Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian bisa saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Takwa juga dapat membantu kita menuju kepada jalan yang benar atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat mencegah kita dari perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Tapi takwa ini dapat mempermudah kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itulah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.